Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita tidak lepas dari pencarian ilmu. Karena ilmulah yang kita butuhkan dalam menjalani hidup ini, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Contoh kebutuhan kita pada ilmu di dunia ini, untuk bertahan hidup kita mesti makan dan minum, maka kita membekali diri kita dengan ilmu mengolah bahan makanan menjadi makanan yang siap dimakan. Atau kalau tidak diolah, paling tidak kita membekali diri kita dengan ilmu untuk mengetahui mana yang bisa dimakan dan mana yang tidak bisa dimakan. Jika tidak, maka bisa jadi kita makan atau minum racun yang merusak tubuh kita karena ketidaktahuan kita. Karena kita tidak membekali diri kita dengan ilmu, sehingga kita tidak tahu bahwa itu membahayakan bagi tubuh kita. Banyak sekali contoh kebutuhan kita pada ilmu di dunia ini untuk meraih kebahagiaan, kenyamanan hidup di dunia. Ilmu berhitung, ilmu membaca, ilmu menulis, ilmu berdagang, ilmu bertani, dan sebagainya. Itu semua kita sadari untuk meraih kenyamanan dan kebahagiaan hidup kita di dunia. Nah, jika kita sudah menyadari bahwa untuk meraih kehidupan yang nyaman, yang bahagia di dunia, membutuhkan ilmu, maka harusnya kita lebih menyadari bahwa untuk meraih kebahagiaan di akhirat juga membutuhkan ilmu. Karena kehidupan akhirat jauh lebih lama daripada kehidupan di dunia. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu mulai dari buayan hingga liang lahat. Maksudnya, menuntut ilmu itu tidak ada batas waktunya. Menuntut ilmu itu tidak ada batas usianya. Mengingat kebutuhan kita pada ilmu bukan hanya sekedar untuk kebahagiaan di dunia, tapi untuk kebutuhan kita meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Hadis di atas juga mengingatkan kita betapa luasnya ilmu Allah. Kita menuntut ilmu mulai buayan hingga liang lahat pun itu hanya secuil dari sekian luasnya ilmu Allah. Nah, bagaimana dengan kita yang lebih banyak waktu sia-sianya? Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 27. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Yang bermaksud, seandainya pena, seandainya pohon-pohon di bumi ini menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambah lagi dengan 7 lautan, digunakan untuk menulis kalimat-kalimat Allah sampai habis tintanya, niscaya kalimat-kalimat Allah tidak akan habis. Ditambah lagi, diperkuat dengan firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Yang dimaksud, seandainya lautan di bumi ini menjadi tinta, digunakan untuk menulis kalimat-kalimat Allah,
digunakan untuk menulis ilmu-ilmu Allah sampai habis, maka tidak akan habis ilmu-ilmu Allah ditulis dengan tinta itu, walaupun ditambah dengan sejumlah yang sama. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saat ini kita diberi kesempatan untuk mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran dengan panduan kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah. Kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau lahir di kota Mekah pada tahun 1365 Hijriah atau 1945 Masehi. Ayah beliau, As-Sayyid Alawi, merupakan ulama terkemuka di Mekah. Bahkan beliau adalah salah satu penasihat Raja Faisal, Raja Arab Saudi ketika itu. Dan ayah beliau, As-Sayyid Alawi, wafat pada tahun 1971 Masehi. Beliau As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki adalah seorang ulama yang masyhur kealiman dan kewalian beliau. Murid-murid beliau tersebar di seluruh penjuru dunia, terutama di Asia, khususnya di Indonesia. Banyak sekali murid-murid beliau. Hayatus Shofah Al-Malikiyah adalah wadah untuk menghimpun para murid Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki adalah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah abad 21. Karena kegigihan beliau dalam mengawal faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau wafat pada tanggal 15 Ramadan 1425 Hijriah atau 30 Oktober 2004. Dan dimakamkan di komplek pemakaman Ma'lah, di samping makam istri Rasulullah, yaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Nah, penerus perjuangan beliau mengawal faham Ahlus Sunnah wal Jamaah saat ini adalah putra beliau yang bernama As-Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki. Dalam ketegasan ya sama seperti ayahnya, yaitu As-Sayyid Muhammad. Dikisahkan pada tahun 2006, As-Sayyid Ahmad, putra Sayyid Muhammad ini, mengadakan acara maulid besar-besaran. Di mana yang hadir ketika itu bukan hanya dari Mekah, tapi bahkan dari luar Mekah. Banyak yang hadir. Dari luar negeri pun juga banyak yang hadir. Sehingga tempat ketika itu tidak bisa menampung hadirin. Nah, seminggu kemudian setelah acara maulid itu, pemerintah Arab Saudi memanggil beliau, As-Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di Arab Saudi menganut faham Wahabi dan acara maulid dilarang. Kemudian Sayyid Ahmad memerintahkan para santri untuk membaca wirid-wirid dan hizib-hizib. Pas di hari pemanggilan beliau, dari pagi hingga zuhur, beliau kembali, kemudian menceritakan apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh beliau ketika menghadap pemerintah Arab Saudi. Ternyata beliau diinterogasi dan dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan tidak mengadakan acara maulid lagi. Lantas, apa jawaban beliau? Jawaban beliau, As-Sayyid Ahmad, adalah ala raqabati ma uwaqi. Maksudnya, leher taruhanku, aku tidak akan menandatangani. Dan hingga saat ini, As-Sayyid Ahmad tidak berkenan untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengadakan acara maulid Nabi. Selanjutnya, kita mulai kajian kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah ini
dengan memulai membaca muqaddimah dari As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil huda wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil hasyri wan najah. Amma ba'd. Fahadhihi qawaid usuliyah yajibu ala kulli man arada an yatawassa'a fi qira'ati kutubi ulumil Qur'an ma'rifatuha. Ini adalah kaidah-kaidah pokok yang harus diketahui oleh orang yang ingin memperluas bacaan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Jadi kitab ini merupakan tangga awal untuk lebih memahami ilmu-ilmu Al-Qur'an. Karena nantinya di sini kita mempelajari kaidah-kaidah pokok yang kita gunakan untuk memahami ilmu-ilmu Al-Qur'an ke depannya. Li'annaha muqaddimatan la budda minha lil mubtadi'in min tullabil ilmi syarif. Nah, karena kitab ini merupakan muqaddimah. Karena kitab ini adalah tangga awal untuk mempelajari ilmu Al-Qur'an. Wa qad sammaynaha al-qawaid al-asasiyah fi ulumil Qur'an. Dan kami memberikan nama kitab ini adalah Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran, kaidah-kaidah pokok dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Nas'alullah ta'ala an yanfa'a biha kama nafa'a bi asliha al-musamma bi zubdatil itqan. Semoga Allah memberikan manfaat sebagaimana Allah memberikan manfaat dengan kitab asalnya yaitu Zubdatul Itqan. Jadi kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah ini merupakan intisari dari kitab Zubdatul Itqan. Nah, kitab Zubdatul Itqan juga karya dari As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi Zubdatul Itqan diambil intisarinya menjadi kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah. Kemudian Zubdatul Itqan itu merupakan rangkuman atau intisari dari kitab Al-Itqan. Kitab Al-Itqan ini adalah karya Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Jadi dari kitab Al-Itqan ini dirangkum menjadi kitab Zubdatul Itqan. Kemudian dari kitab Zubdatul Itqan diambil intisarinya menjadi kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah. Kemudian Sayyid Muhammad bin Al-Maliki menjelaskan sanad keilmuan ilmu Al-Quran ini, yaitu waqad qara'tu kutub hadzal ilm ala jumlatin minal a'immah, dan aku telah membacakan kitab ilmu ini, kitab yang membahas tentang ilmu Al-Quran pada sejumlah imam-imam, pada sejumlah ulama. Minhum diantaranya adalah Sayyidil Walid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Diantaranya adalah ayahanda beliau sendiri, yaitu Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Wa arwihi anhum bi asanadihim al-faslah fi kutubil asanid. Dan aku meriwayatkan juga dari beberapa ulama dengan sanad-sanad yang terperinci dalam kitab-kitab sanad. Artinya As-Sayyid Muhammad juga mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an dari kitab-kitab yang lain yang diperinci dalam kitab-kitab sanad. Wa nadhkuru huna sanad ashhuri kutubi hadzal fan. Wa nadhkuru huna sanad ashhuri kutubi hadzal fan wa huwa al-itqan. Nah, kemudian Sayyid Muhammad menjelaskan sanad dari kitab yang terkenal membahas ulumul Quran, yaitu Al-Itqan. Jadi kitab yang membahas ulumul Quran itu ada banyak. Cuman As-Sayyid Muhammad menjelaskan sanad dari kitab Al-Itqan. Nah, yang disebutkan dalam Qawaid Asasiyah ini adalah sanad kitab Al-Itqan, yaitu bisanadi Sayyidi Al-Walid As-Sayyid Alawi, yaitu sanad Sayyid Alawi. Faqad qara'tu alaihi kitab Al-Itqan fi ulumil Quran al-Hafidz Jalaluddin Al-Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Jadi Sayyid Muhammad sanad pertama adalah kepada ayahanda beliau sendiri, yaitu Sayyid Alawi. Kemudian wal walid qara'ahu ala abihi As-Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani. Kemudian ayahanda beliau dari
kakeknya, yaitu Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. Sayyid Muhammad dari ayahandanya Sayyid Alawi, kemudian dari kakeknya yaitu Sayyid Abbas. Nah, wa huwa qara'ahu ala syaikhi Asy-Syaikh Muhammad Abid Mufti Al-Malikiyah bi Makkah Al-Mukarramah wa Sayyid Abi Bakar Syalta Al-Makki. Nah, kemudian kakek beliau dari gurunya yaitu Asy-Syaikh Muhammad Abid Mufti Al-Malikiyah di Makkah Al-Mukarramah, di Makkah Al-Mukarramah. Dan Sayyid Abi Bakar Syalta Al-Makki. An syaikhihima, dari guru keduanya yaitu Asy-Syaikh Muhammad Abid dan Sayyid Abi Bakar Syalta, yaitu Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Muftil Baladil Haram. Kemudian an syaikhihi Asy-Syaikh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, dari Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati. Kemudian an Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, kemudian dari Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi. Dan an Syams Muhammad bin Salim Al-Hifni, kemudian dari Syekh Syams Muhammad bin Salim Al-Hifni. An Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Budairi, dari Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Budairi. An Syekh Abi Diya Ali bin Ali Asy-Syibramulisi, dari Syekh Abi Diya Ali bin Ali Asy-Syibramulisi. Nama-nama ini tadi semuanya adalah nama-nama yang tidak asing bagi kita pencari ilmu, ulama-ulama fikih yang terkenal. Begitu juga ulama-ulama ilmu Al-Quran. Ani Syekh Ali Al-Halabi, dari Syekh Al-Halabi. Ani Syekh Ali Az-Zayyadi, dari Syekh Ali Az-Zayyadi. Ani Sayyid Yusuf Al-Armayuni, dari Sayyid Yusuf Al-Armayuni. Anil Hafidh Al-Jalal As-Suyuti, kemudian dari Al-Hafidh Al-Jalal As-Suyuti, dari Imam As-Suyuti, pengarang kitab Al-Itqan. Itulah sanad Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dari kitab Al-Itqan, yang kemudian disarikan menjadi kitab Zubdatul Itqan dan disarikan lagi menjadi kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah.